Bayangkan sebuah negara yang selama bertahun-tahun kerap dipandang sebagai negara berkembang yang berjalan perlahan, tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang membuat banyak pihak terdiam. Jalan tol membentang ribuan kilometer, pelabuhan-pelabuhan baru bermunculan, bandara diperluas dan dimodernisasi, bahkan sebuah ibu kota baru dibangun dari nol di tengah hutan. Negara itu adalah Indonesia. Perubahan yang terjadi bukan sekedar kosmetik atau pencitraan, melainkan transformasi struktural yang menyentuh fondasi ekonomi dan tata ruang nasional. Menariknya, perubahan ini diamati dengan sangat serius oleh negara lain di Asia Tenggara, khususnya Filipina. Selama ini ketika berbicara tentang infrastruktur modern di kawasan Asia Tenggara, banyak orang langsung memikirkan Singapura atau Malaysia. Keduanya memang dikenal memiliki tata kota yang rapi, jaringan jalan yang baik, serta fasilitas publik yang relatif matang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, persepsi itu mulai bergeser. Filipina yang memiliki tantangan geografis dan demografis yang kompleks, mulai melihat Indonesia sebagai model yang lebih relevan bagi kebutuhan mereka sendiri. Pergeseran sudut pandang ini bukan tanpa alasan. Filipina adalah negara kepulauan dengan lebih dari 7.000 pulau. Tantangan terbesar mereka sejak lama adalah konektivitas. Menghubungkan pulau ke pulau, kota ke kota, serta pusat ekonomi dengan daerah terpencil bukan sekedar urusan kenyamanan, melainkan persoalan keberlangsungan ekonomi. Ketimpangan harga barang antara wilayah ibu kota dan daerah terpencil bisa sangat tinggi akibat mahalnya biaya logistik. Dalam konteks seperti itu, pembangunan infrastruktur bukan hanya simbol kemajuan, melainkan instrumen pemerataan dan stabilitas nasional. Ketika Filipina melihat apa yang dilakukan Indonesia dalam satu dekade terakhir, mereka melihat sebuah pendekatan yang terasa lebih dekat dengan realitas mereka sendiri. Salah satu proyek yang paling menyita perhatian adalah pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek ini bukan sekedar pemindahan pusat pemerintahan. Nilainya mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat dan dirancang sebagai kota masa depan dengan konsep hijau, cerdas, serta berkelanjutan. Jalan raya pintar, jaringan utilitas bawah tanah, ruang terbuka hijau yang luas, serta infrastruktur digital terintegrasi menjadi bagian dari desain besarnya. Yang paling mencuri perhatian bukan hanya skala proyeknya, melainkan keberanian politik untuk benar-benar mengeksekusinya. Di Filipina, wacana memindahkan pusat pemerintahan dari Manila yang padat dan rentan bencana sudah lama muncul. Namun hingga kini gagasan itu masih berkutat di tahap diskusi. Sementara itu, Indonesia telah memulai pembangunan fisik, memindahkan sebagian aparatur negara, dan menunjukkan bahwa rencana besar dapat diwujudkan dengan konsistensi kebijakan. Bagi Filipina, perbedaan antara wacana dan realisasi ini menjadi pelajaran penting tentang kepemimpinan dan keberlanjutan visi pembangunan. Tidak hanya pada tingkat simbolik, transformasi Indonesia juga tampak nyata dalam pembangunan jaringan jalan tol. Dalam 10 tahun terakhir, ribuan kilometer jalan tol baru dibangun di berbagai wilayah. Salah satu yang paling sering disebut adalah jaringan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Jalur ini melintasi kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan tantangan pembebasan lahan yang kompleks. Dahulu banyak pihak meragukan proyek semacam itu dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Kini, jalur tersebut menjadi tulang punggung distribusi logistik di Pulau Jawa. Bagi Filipina yang masih bergulat dengan kemacetan parah di Metro Manila, pencapaian ini bukan sekedar angka statistik. Mereka melihat contoh konkret bagaimana investasi infrastruktur dapat mengurangi biaya distribusi, mempercepat mobilitas, serta meningkatkan produktivitas nasional. Perbandingan dengan Malaysia memang kerap muncul, mengingat Malaysia juga memiliki jaringan jalan tol yang baik. Namun, dari sudut pandang Filipina, yang lebih relevan bukan sekedar kualitas jalan, melainkan bagaimana jalan itu menjangkau wilayah non-urban dan menghubungkan kawasan yang sebelumnya terpinggirkan. Selain infrastruktur darat, Indonesia juga memperkuat jaringan laut melalui program Tol Laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ketergantungan pada transportasi laut adalah keniscayaan. Program ini bertujuan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Nusantara dengan jadwal pelayaran yang teratur dan tarif yang lebih terjangkau. Dampaknya mulai terlihat pada penurunan disparitas harga barang antara wilayah barat dan timur Indonesia. Bagi Filipina yang menghadapi persoalan serupa antara Luzon, Visayas, dan Mindanao, pendekatan ini terasa sangat relevan. Dalam konteks pelabuhan, Malaysia memiliki pelabuhan Klang yang menjadi salah satu hub tersibuk di Asia Tenggara.
Model ini sangat efektif untuk negara dengan daratan yang relatif terhubung. Namun, bagi negara kepulauan besar seperti Indonesia dan Filipina, pendekatan desentralisasi dengan banyak hub regional yang saling terhubung dinilai lebih adaptif. Indonesia membangun dan merevitalisasi pelabuhan di berbagai titik strategis, bukan hanya terpusat pada satu lokasi utama. Strategi ini memperkuat ketahanan logistik dan mempercepat distribusi regional. Transformasi juga terlihat pada sektor penerbangan. Indonesia membangun dan memperluas sejumlah bandara secara simultan. Bandara Internasional Yogyakarta hadir sebagai pengganti bandara lama yang kapasitasnya terbatas, dengan desain modern dan kapasitas penumpang yang jauh lebih besar. Di Jawa Barat, Bandara Kertajati dikembangkan sebagai alternatif hub internasional untuk mengurangi beban Jakarta. Selain itu, banyak bandara regional diperluas untuk mendukung pariwisata dan konektivitas antar wilayah. Filipina, yang masih menghadapi kepadatan di Bandara Internasional Manila, melihat langkah ini sebagai strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur udara bukan sekadar fasilitas perjalanan, tetapi gerbang investasi, perdagangan, dan pariwisata. Dengan membangun kapasitas di berbagai lokasi sekaligus, Indonesia menunjukkan pemahaman bahwa pertumbuhan tidak boleh terpusat di satu kota saja. Namun, mungkin aspek yang paling menarik perhatian Filipina bukan hanya proyek fisiknya, melainkan cara pembiayaannya. Indonesia berhasil memadukan investasi asing dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership. Melalui berbagai perjanjian bilateral dan inisiatif global seperti Belt and Road Initiative, Indonesia menarik dana besar untuk proyek strategis. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong partisipasi investor domestik sehingga risiko dan beban fiskal dapat dibagi. Model ini dianggap lebih fleksibel dan pragmatis dibandingkan pendekatan yang terlalu bergantung pada satu sumber pendanaan. Filipina, yang juga berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur, melihat bahwa diversifikasi sumber pembiayaan memberikan ruang manuver yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan. Di sisi lain, keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi selama periode pembangunan besar-besaran turut meningkatkan kepercayaan investor. Aspek sumber daya manusia juga tidak dapat diabaikan. Banyak proyek besar di Indonesia dikerjakan oleh perusahaan konstruksi nasional seperti Waskita Karya, Adhikarya, dan Wijaya Karya. Keterlibatan perusahaan domestik berarti transfer teknologi dan peningkatan kapasitas teknis terjadi secara internal. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kompetensi nasional yang berkelanjutan. Filipina, yang ingin memperkuat industri konstruksi lokal, melihat pendekatan ini sebagai contoh bagaimana proyek infrastruktur dapat menjadi sarana industrialisasi. Ketika kontraktor nasional diberi kesempatan memimpin proyek besar, mereka berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas jaringan bisnis. Dampak jangka panjangnya adalah kemandirian yang lebih besar dalam pembangunan. Pada akhirnya, perbandingan ini bukanlah tentang menentukan siapa yang lebih unggul secara absolut. Malaysia tetap memiliki keunggulan dalam kualitas hidup, sistem layanan publik, dan infrastruktur urban yang matang. Singapura tetap menjadi standar global dalam efisiensi dan tata kelola. Namun, bagi Filipina yang menghadapi tantangan khas negara kepulauan besar dengan populasi signifikan dan ketimpangan wilayah yang nyata, model Indonesia terasa lebih aplikatif. Indonesia menunjukkan bahwa negara dengan keragaman geografis dan sosial yang kompleks dapat bergerak cepat jika memiliki visi strategis yang konsisten. Pembangunan infrastruktur dijadikan alat untuk pemerataan ekonomi, bukan sekadar simbol kemajuan kota besar. Jalan tol dibangun hingga daerah terpencil, pelabuhan diperluas untuk mendukung wilayah timur, dan bandara regional diperkuat untuk membuka akses baru. Semua itu membentuk narasi baru tentang bagaimana negara berkembang dapat mempercepat transformasi tanpa kehilangan fokus pada inklusivitas. Dunia kini menyaksikan perubahan tersebut. Apa yang dulu dianggap mustahil perlahan menjadi kenyataan. Filipina mencatat dan mempelajari setiap langkah itu, bukan untuk meniru secara mentah, tetapi untuk menyesuaikan dengan konteks mereka sendiri. Disinilah pelajaran terbesarnya. Pembangunan tidak bisa disalin begitu saja, tetapi prinsip-prinsip dasarnya dapat diadaptasi.
Infrastruktur yang efektif adalah infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter negara masing-masing. Ketika kita melihat peta Asia Tenggara hari ini, jelas bahwa dinamika kawasan sedang berubah. Indonesia tidak lagi hanya dilihat sebagai pasar besar, tetapi juga sebagai laboratorium kebijakan pembangunan berskala raksasa. Dari ibu kota baru hingga jaringan tol laut, dari pembiayaan kreatif hingga pemberdayaan kontraktor lokal, semuanya membentuk gambaran tentang negara yang sedang menulis ulang citranya di mata dunia. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu membangun, melainkan seberapa jauh transformasi ini akan mengubah keseimbangan ekonomi kawasan. Filipina sudah melihat potensinya, negara-negara lain mulai memperhatikan, dan kita sebagai bagian dari Asia Tenggara sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah pembangunan regional yang mungkin akan menentukan arah dekade-dekade mendatang.